Ferdy Sambo terancam mendapatkan hukuman mati atas kasus pembunuhan Brigadir J. Adapun hukuman mati ke Ferdy Sambo tersebut jadi sorotan dari pihak Amnesty International. Amnesty International tak setuju dan melayangkan penolakan terhadap Ferdy Sambo jika dihukum mati. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengatakan, dirinya setuju kalau mantan Kadif Propam itu harus dihukum setimpal dan seadil-adilnya. Kalau misalnya kita menggunakan hukum pidana, kan ada dua, pertama pasal 340 pembunuhan berencana, yang kedua obstruction of justice. Pembunuhan berencana jelas dalam hukum pidana kita ada hukuman matinya, sesuatu yang kami tolak. Jelasnya dilansir dari Kompas TV, Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Menurut Usman Hamid, dirinya menolak Ferdy Sambo dihukum mati karena hal itu bertentangan dengan martabat manusia, bertentangan dengan konstitusi dan seterusnya. Meskipun pembunuhan itu juga bertentangan dengan martabat manusia, tanya host. Ia pun membenarkan bahwa apa yang dilakukan Ferdy Sambo jelas bertentangan dengan martabat manusia. Tapi bukan berarti hilangnya nyawa itu harus dibalas dengan hilangnya nyawa yang lain, tegasnya. Kalau sekarang ada 4-5 tersangka, menghilangkan satu nyawa, apakah 5 tersangka itu harus dihukum mati semua? Apakah itu keadilan? Belum tentu, lanjut dia. Ia pun menyebutkan, banyak sekali vonis-vonis pengadilan di berbagai negara yang lahir dari sistem peradilan yang tidak benar, sistem peradilan yang akhirnya keliru memvonis seseorang. Berdasarkan bukti yang salah, berdasarkan saksi yang salah, apalagi di pemerintahan-pemerintahan yang korup, pemerintahan yang tirat, yang peradilannya tidak independen. Jadi saya kira di dalam pandangan ini kita harus hati-hati, ungkapnya. Kemudian untuk pasal obstruction of justice, pasal yang dikenakan pada Ferdy Sambo yakni pasal 233 hukum pidana dan pasal 52 hukum pidana. Itu yang satu 4 tahun penjara, yang satu lagi ditambah dengan sepertiga, artinya bisa sampai 6-7 tahun. Kalau kita pakai di hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun, ditambah dengan 6 tahun itu pun kalau terbukti, dalam perkara ini masih ada resiko bahwa di kemudian hari tidak terbukti, bebernya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada komplikasi antara opini publik dengan penegakan hukum soal hukuman terhadap Ferdy Sambo. Vonis sudah dijatuhkan publik kepada Ferdy Sambo, bahkan sebelum sidang dimulai. Jadi artinya kasus ini di mata publik sudah clear, cuma menjadi problematik karena dalam konteks penegakan hukum itu tidak bisa didasarkan pada opini atau persepsi publik, jelasnya masih dilansir dari Kompas TV. Menurut dia, kasus ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari opini publik. Karena kalau tidak ada desakan publik, saya enggak yakin kalau ini bisa terungkap. Jadi karena desakan publik yang sangat kuat, maka kasus ini bisa terungkap, kata dia. Apalagi Presiden juga sampai menyampaikan beberapa kali dan akhirnya Kapolri mengambil sikap. Nah, menjadi problematik ketika kasusnya sudah pada on the track, tapi kemudian persepsi publik sudah terbentuk, lanjutnya lagi. Ia juga mengatakan bahwa kegeraman publik sangat luar biasa kepada Ferdy Sambo. Hal itu lantas yang membuat publik sudah menjatuhkan vonis bahkan sebelum sidang dimulai. Ini jadi problematik ketika misalnya keputusan pengadilan itu tidak sesuai dengan persepsi publik. Misalnya kalau pengadilan tidak sampai pada keputusan untuk menjatuhi hukuman mati, bagaimana legitimasi sosial pengadilan? Sementara vonis publik sudah jatuh, bebernya. Kemudian yang kedua, kata dia, kalau misalnya kejaksaan, karena bukti yang dibawa polisi tidak mampu menunjukkan motif lain di luar dari pengancaman dan pelecehan seksual sehingga Brigadir J dibunuh, itu juga menimbulkan masalah. Karena publik sudah menganggap Brigadir J dibunuh karena faktor pelecehan seksual, jadi ini komplikasi opini publik vs penegakan hukum, tandasnya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.